Halo parents, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan sharing mengenai cyberbullying. Apakah parents pernah mendengar istilah tersebut? Mari kita ulas mengenai cyberbullying. Di era yang sekarang ini, banyak sekali perkembangan yang telah terjadi, termasuk perkembangan teknologi. Setiap perkembangan pasti selalu disertai dengan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang patut kita khawatirkan adalah kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi di dunia nyata ataupun dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak di dunia maya adalah cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang dilakukan secara sengaja dan secara berulang untuk menyakiti orang lain yang dapat dilakukan melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. Cyberbullying juga dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Dapat dikatakan cyberbullying jika pelaku dan korban masih berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Namun, apabila ada salah satu pihak atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyberstalking. Terdapat beberapa bentuk dari cyberbullying. Yang pertama, yaitu ejekan. Yang kedua, yaitu hinaan. Yang ketiga, yaitu ancaman. Dan yang keempat, yaitu hacking. Terdapat beberapa faktor yang mendasari adanya cyberbullying. Yang pertama, yaitu faktor internal, yang dapat terjadi karena kurangnya empati dan suka mencari sensasi yang dilakukan oleh individu tersebut. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan, di mana keluarga yang tidak harmonis, orang tua kurang perhatian, dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif merupakan contoh faktor lingkungan yang dapat mendasari adanya cyberbullying. Yang ketiga yaitu adanya dendam pribadi, dan yang keempat yaitu media. Kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini menyediakan ruang yang sangat luas untuk memberikan pendapat serta mengizinkan orang untuk menggunakan akun yang tidak bernama. Dampak yang terjadi dari adanya cyberbullying ini diantaranya rasa ketidaknyamanan, murung, kecemasan, selalu merasa bersalah, depresi, stres berat, prestasi yang menurun, melumpuhkan rasa percaya diri, tidak mau bergaul, menghindar dari lingkungan sosial, serta upaya untuk bunuh diri. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu orang tua lakukan agar anak tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban dari cyberbullying. Yang pertama, orang tua harus lebih meluangkan waktu dengan anak-anak. Yang kedua, menciptakan keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mengawasi pergaulan sosial anak dengan teman mereka yang khususnya terjadi di media sosial. Yang keempat, yaitu perlu mengenali dan membantu anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, perlu memberikan penghargaan terhadap apa yang telah anak lakukan dengan memberikan pujian sehingga anak merasa dihargai. Terdapat beberapa etika bermedia sosial yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu tidak memposting status yang berbau sara. Yang kedua, memperhatikan penggunaan kata atau kalimat dalam membuat status dan berkomentar. Yang ketiga, yaitu harus mampu membedakan mana obrolan pribadi dan mana obrolan publik. Yang keempat, tidak sembarangan membagi tautan. Jadi ketika ingin membagi tautan, harus diteliti terlebih dahulu atas kebenarannya. Dan yang kelima, yaitu mampu memahami konteks secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong, khususnya sebelum memberikan komentar. Nah, parents, itu tadi beberapa ulasan kita mengenai cyberbullying. Semoga bermanfaat ya parents. Sampai jumpa pada sesi kita selanjutnya.